anak-anak, selamat pagi. Kita ketemu lagi ya di ibadah sekolah minggu online. Apa kabar anak-anak? Senang sekali kita bisa ketemu di tahun 2021. Selamat tahun baru ya anak-anak. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Kita harus tetap jaga kesehatan dan ikuti aturan 3M. Yang pertama, kita pakai masker. Lalu, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Ya, anak-anak, kita akan buka ibadah saat ini dengan lagu Allahku Besar. Yuk, kita sama-sama nyanyi lagu Allahku Besar. Tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ya, anak-anak, kita mau berdoa dulu sebelum melanjutkan ibadah sekolah minggu ini. Mari anak-anak kita berdoa dengan sikap yang baik. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin kami dalam tahun 2020 dan kami boleh menapakkan kaki di tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Engkau pun masih akan menyertai kami, menjaga kami di tahun 2021. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, seperti tahun 2020 kita dijaga dan dipelihara oleh Allah yang Maha Kasih. Kita selalu dijaga dan dilindungi karena mereka, Allah Bapa dan Tuhan Yesus, berkuasa untuk mau melihara kita, menjaga kita. Yuk, kita mau menyanyi lagu Allah kuasa melakukan segala perkara. Bisa semua ya anak-anak ya? Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Ada lagi ya anak-anak ya.
di tahun 2020 kita dipelihara dan dijaga oleh Tuhan, dijauhkan dari segala sakit dan penyakit seperti yang sedang melanda sekarang ini, COVID-19. Kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita. Kita percaya selalu bahwa Tuhan Yesus akan menjaga kita dari sakit dan penyakit. Kita akan menyanyikan lagu Percaya Saja. Bisa semua ya anak-anak ya? Yuk kita nyanyi lagu itu yuk. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau persembahan dulu. Persembahan kita dimasukin ke dalam amplop, lalu kita titip kepada papa dan mama. Nanti kalau sudah ibadah offline, kita kumpul di gereja, kita masukin persembahan kita ke dalam kantong persembahan di sekolah minggu. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Semuanya bisa ya anak-anak? Lagu Betapa Hatiku. Yuk. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Anak-anak, kita mau doa persembahan dulu. Mari kita berdoa. Sikap doa yang bagus ya. Angkat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu memberkati kami, memberkati Papa dan Mama, sehingga kami boleh datang bawa persembahan. Terimalah dan sucikanlah persembahan kami Tuhan, dan berkatilah Papa dan Mama serta keluarga kami selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Karinela. Kita mau dengarkan ya. Ceritanya sangat menarik. Yuk, silakan Kak Karinela. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Tadi senang ya sudah menyanyikan puji-pujian dengan Tante Mei. Semangat kan? Sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita. Tentu kita berdoa dulu. Mari berdoa. Tuhan,
Terima kasih Tuhan karena kami anak-anak-Mu kembali boleh mendengarkan cerita dari Alkitab. Tolong kami Tuhan anak-anak-Mu supaya bisa mendengarkan cerita dengan baik, menyimak, mengingat dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan mendengar cerita dari Alkitab yang bersumber dari Matius 2 ayat 12 sampai 15 dan 19 sampai 23. Kita akan mendengar cerita bagaimana Tuhan selalu menjaga kita. Tapi sebelumnya Tante mau nanya dulu nih. Anak-anak waktu dulu belajar naik sepeda, masih ingat gak gimana? Pastinya waktu baru-barunya mama, papa megangin, nemenin, ya awal-awalnya. Kemudian begitu kita lebih bisa lagi, ditemani papa mama berjalan saja di samping kita. Begitu kita semakin bisa naik sepeda, Mama Papa sudah nggak di samping kita lagi, tapi di belakang. Nah, di belakang tentunya tetap ngawasin kita. Jadi kalau anak-anak kelihatan mau jatuh, wah buru-buru. Mama Papa datang megangin supaya nggak jatuh. Jadi, walaupun kita nggak melihat Mama Papa di depan kita, tapi sebetulnya Mama Papa menjaga kita. Nah, kita pun juga harus percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Walaupun kita nggak bisa melihat Tuhan. Seperti yang kita bisa lihat di video yang akan ditayangkan sebentar lagi. Yuk kita saksikan ya. Nah, anak-anak, kita tadi sudah melihat bagaimana seorang pemuda akhirnya mengetahui bahwa Tuhan Yesus menjaga dia walaupun dia tidak melihat. Itu juga yang harus kita percayai. Dan sebagaimana Tuhan Yesus menjaga pemuda tadi, Tuhan Yesus juga sudah menjaga Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan Tuhan Yesus. Kita ingat-ingat dulu, minggu lalu cerita tentang 3 orang Majus kan,
yang datang memberikan persembahan untuk bayi Yesus. Mereka senang sekali sudah bertemu dengan bayi Yesus dan memberikan persembahan. Setelah itu, mereka kembali pulang ke tempat asalnya. Pada saat akan pulang, malaikat memberitahu mereka supaya mereka bertiga jangan kembali ke Raja Herodes, melainkan langsung pulang. Sehingga mereka pulang menggunakan keledai. Nah, anak-anak, pada malam itu Bapak Yusuf yang sedang tidur didatangi malaikat dalam mimpinya. Malaikat itu berkata, "Yusuf, segeralah pergi meninggalkan Betlehem, pergilah ke Mesir. Bawalah Ibu Maria dan bayi Yesus, karena Raja Herodes akan mencari dan membunuh bayi Yesus." Wah, Bapak Yusuf bangun, kemudian dia membangunkan Ibu Maria dan mengajak Ibu Maria membawa bayi Yesus untuk segera naik ke atas keledai dan bergegas pergi ke Mesir. Bapak Yusuf tidak menolak perkataan malaikat dalam mimpinya. Padahal Ibu Maria baru saja melahirkan. Bayi Yesus masih kecil. Lalu jarak antara Betlehem ke Mesir itu anak-anak jauh. Lebih jauh jaraknya dari Jakarta ke Jogja loh. Padahal waktu itu kan gak ada mobil, gak ada kereta, apalagi pesawat terbang. Tapi karena Yusuf percaya bahwa Tuhan menjaga mereka, Yusuf berangkat menggunakan keledai, dan Ibu Maria dengan bayi Yesus naik ke atas keledai yang dituntun oleh Bapak Yusuf. Nah, anak-anak, lantas apa yang terjadi dengan Raja Herodes? Raja Herodes geram. Dia kesal sekali karena ketiga orang Majus itu tidak kembali kepadanya. Kemudian kedua, dia juga geram karena nggak mau kalau Tuhan Yesus akan menjadi raja yang lebih berkuasa dari dia. Dia panggil pengawal-pengawalnya. "Pengawal, segeralah pergi ke kota Betlehem. Datanglah ke tiap rumah, dan kalau menemukan bayi sampai dengan umur 2 tahun, bunuhlah." Lantas pergilah para pengawal itu ke Betlehem segera, dan kemudian mereka datangi tiap rumah. Kalau menemui bayi dengan usia sampai dengan 2 tahun, dibunuh anak-anak. Tentu saja para orang tua menangis, sedih. Bayinya yang dicintai dibunuh oleh para pengawal. Kejam sekali Raja Herodes itu ya anak-anak. Nah anak-anak, Bapak Yusuf, Ibu Maria dan bayi Yesus berjalan terus dan tibalah mereka di Mesir. Mereka tinggal di Mesir sampai suatu malam malaikat kembali mendatangi Bapak Yusuf di dalam mimpinya. Kata malaikat itu kepada Bapak Yusuf, "Yusuf, Raja Herodes sudah meninggal. Sekarang kembalilah ke tanah Israel. Bawa Ibu Maria dan Tuhan Yesus." Kembali anak-anak, Pak Yusuf mendengar perkataan malaikat, segera bergegas, tidak menawar-nawar lagi, karena percaya bahwa kalau Tuhan yang memerintahkan,
pasti untuk kebaikan dan untuk menjaga mereka. Dan kembali lagi, yang mereka gunakan adalah keledai. Kembali Pak Yusuf membawa Ibu Maria dan bayi Yesus ke atas keledai dan mereka melakukan perjalanan menuju ke tanah Israel. Nah, anak-anak, sebelum Raja Herodes meninggal, tanah Israel dibagi menjadi 3 negara bagian. Karena anaknya Raja Herodes ada 3. Kota Bethlehem terletak di tanah atau negara bagian Yudea. Yudea dipimpin oleh salah satu anak Raja Herodes yang bernama Arkelaus. Ternyata anak-anak, Arkelaus sama dengan Raja Herodes ayahnya. Kejam. Dan Yusuf mendengar kabar itu bahwa Arkelaus itu kejam. Padahal Bethlehem di tanah Yudea letaknya. Dan Raja Yudea itu Arkelaus yang kejam. Bapak Yusuf mulai berpikir, mulai galau. Tapi anak-anak, kembali lagi. Pada saat Bapak Yusuf tidur, malaikat mendatanginya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, kembali ke tanah Israel dan pergilah ke tanah Galilea. Di Galilea ada kota kecil yang bernama Nazaret. Pergilah ke sana." Nah, akhirnya anak-anak, Bapak Yusuf membawa Ibu Maria dan Yesus ke tanah Galilea menuju sebuah kota kecil yang bernama Nazaret. Di kota Nazaret itulah Yesus melewati masa kanak-kanaknya. Jadi kita sudah mendengar anak-anak bagaimana Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan Yesus dijagai oleh Tuhan. Mereka percaya bahwa semua untuk kebaikan mereka. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengar bagaimana Bapak Yusuf percaya bahwa Tuhan selalu menjaga Bapak Yusuf, Bu Maria, dan Tuhan Yesus. Walaupun Bapak Yusuf tidak melihat Tuhan, tetapi dia percaya. Demikian pula kita. Walaupun kita anak-anak tidak bisa melihat Tuhan, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Tidak hanya saat pagi, tidak hanya saat malam, tapi setiap saat Tuhan menjaga kita. Misalnya kita lagi belajar, atau sedang sakit, sedang sedih, atau sedang senang, atau sedang ulangan, mengerjakan PR. Kita tidak melihat Tuhan, tapi ingat, Tuhan menjaga kita anak-anaknya. Demikian cerita kita pada pagi ini. Sekarang kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh mendengar cerita bahwa Tuhan selalu menjaga kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu mengingat itu, percaya Tuhan bahwa Tuhan baik dan tidak pernah akan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga kami di setiap waktu, di setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, tadi kan kita sudah mendengar bahwa Tuhan selalu menjaga kita setiap waktu, setiap saat.
aktivitas kita pada hari ini adalah seperti ini anak-anak. Menyerupai jam yang akan mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menjaga kita setiap saat. Caranya mudah. Kita perlukan karton berwarna putih. Kemudian kita beri gambar lingkaran dengan diameter atau garis tengah 18 cm. Kemudian juga kertas berwarna kita beri lingkaran dengan diameter kurang lebih 15 cm. Lantas kita gunting. Kita gunting sampai berupa lingkaran yang utuh untuk kartonnya. Demikian pula dengan kertas warna tadi. Kita gunting juga sehingga menyerupai lingkaran yang utuh. Kita gunting menyerupai lingkarannya utuh. Jika sudah selesai kedua lingkaran tersebut, kita tempel yang berwarna tadi di atas karton putih. Lalu kita beri angka 12, 6, 9, dan 3. Kemudian kita beri jam pendek dan jarum panjang. Lantas kita tulis, Tuhan selalu menjaga. Kita isi dengan nama kita yang kosong ini. Setelah itu, supaya lebih indah, kita tempelkan kertas warna berbentuk hati yang kecil-kecil seperti ini. Tante pilih warnanya warna pink dan warna biru seperti ini. Kemudian kita tempel satu demi satu di atas angka seperti ini anak-anak. Selang-seling pink, biru, kemudian pink lagi, dan kemudian biru, begitu seterusnya sampai semua sekelilingnya itu diberikan gambar hati. Lalu gimana caranya supaya bisa ditempel di dinding? Kita perlukan di sini tali, bisa lihat di sini, atau pita dan selotip. Kita bentuk seperti ini, kemudian kita berikan selotip dan tempelkan seperti ini anak-anak. Nah, jadinya kita bisa menempelkan hasil aktivitas ini di dinding. Kita selalu mengingat bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Demikian aktivitas kita pada hari Minggu ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.